Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show us. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita semua rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti ini. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Ibu Iriani Renilda SPDI MAP selaku penanggung jawab bagian kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah bersedia untuk diwawancarai mengenai tugas proyek kami. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Nanda. Terima kasih karena sudah memberikan saya sedikit kesempatan untuk mendengar suara-suara kalian yang mungkin malam ini mudah-mudahan sedikit bisa fresh, kita bisa berbagi dan sharing tentang hal-hal yang mungkin akan menambah wawasan kita bersama Nanda. Iya Bu. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Sarmila Natasha Andis dan rekan saya Firman S. Kami berdua mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika. Iya. Bagaimana keadaan kalian? Semuanya juga malam ini sehat? Iya Bu, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kira-kira kalian mau membahas apa nih? Ya, saya mau membahas sedikit tentang tugas wawancara kami Bu. Jadi tugas wawancara kami ini berasal dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Akbal. Jadi pada tugas kali ini kami diberi wewenang untuk mewawancarai seseorang yang kami anggap itu paham akan tentang masalah yang kami angkat. Nah, masalah yang kami angkat ini adalah masalah paradoks kemakmuran. Jadi langsung saja pertanyaan pertama, apakah Ibu menganggap masalah paradoks kemakmuran ini penting? Apakah Ibu menganggap saya? Ya, masalah paradoks kemakmuran ini penting. Iya Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau menurut saya pribadi, paradoks kemakmuran ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita bahas. Karena kenapa? Kita ketahui bersama, perjalanan pembangunan Indonesia memang menunjukkan berbagai hal yang dapat dikatakan membuat kita optimis dengan pembangunan masyarakat kita pada saat ini. Akan tetapi hal tersebut ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan dari masyarakat kita sendiri. Kenapa Ibu katakan sedemikian? Ternyata kita bahas dulu tentang yang namanya paradoks. Iya. Paradoks sendiri adalah pernyataan yang seolah berlawanan dengan pendapat umum, tapi kemudian ternyata kenyataan itu mengandung kebenaran. Dan hal inilah yang sering terjadi, yang ternyata terjadi di kehidupan kita saat sekarang ini, bahwa semua apa yang dilaksanakan dalam pembangunan yang berwawasan luas di Indonesia ini ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Jadi seperti itu tadi mungkin jawaban saya Nanda, bahwa memang hal tersebut penting. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan bahwa ternyata pembangunan ekonomi kita berbanding terbalik dengan kenyataan di masyarakat kita. Iya baik Bu. Jadi pertanyaan kedua itu,
Apakah menurut Ibu masalah paradoks kemakmuran ini juga penting untuk diketahui oleh masyarakat lain, Bu? Oh ya, Eh, paradoks kemakmuran ini sebenarnya penting. Menurut saya memang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Karena kenapa? Berbicara tentang paradoks kemakmuran itu sendiri adalah sesuatu yang memang sudah lumrah dan memang secara garis besar ini memang harus sangat-sangat diketahui oleh masyarakat kita. Karena kenapa? Banyak hal-hal yang mungkin menimbulkan perspektif negatif di masyarakat kita dan sehingga mungkin paradoks kemakmuran ini memang harus benar-benar diketahui oleh masyarakat kita sendiri, Nanda. Karena mungkin ke depannya hal-hal tersebut akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan timbul melalui masalah-masalah masyarakat yang terjadi di Indonesia ini, Nanda. Seperti itu, Nanda. Iya, baik, Bu. Kalau menurut Ibu seperti itu, jadi menurut Ibu kebijakan apakah yang bisa Indonesia terapkan untuk paradoks kemakmuran ini? Kebijakan menurut Ibu yang bisa diterapkan. Oke, makasih Nanda. Menurut Ibu sendiri sebenarnya Indonesia saat sekarang ini adalah memerlukan pendekatan ekonomi yang lebih pas mungkin untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, termasuk mungkin masalah kemiskinan dan pengangguran yang keberhasilan pembangunan Indonesia secara pasca krisis, pasca pandemi saat sekarang ini, itu sangat tergantung pada kemampuan untuk merealisasikan pembangunan yang benar-benar orientasi pada rakyat. Jadi mungkin kebijakan-kebijakan seperti inilah yang harus mungkin pemerintah harus pikirkan adalah kebijakan yang benar-benar menyentuh di masyarakat kita. Jadi keberpihakan pemerintah memang betul-betul harus diarahkan untuk memang masyarakat yang betul-betul membutuhkan peningkatan ekonomi, Nanda. Seperti itu mungkin. Kemudian kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat sekarang ini adalah di antara salah satu contoh mungkin di sini adalah bagaimana meningkatkan peran masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu, meningkatkan kualitas mereka, bagaimana membuka lahan-lahan yang bisa dijadikan tempat mata pencarian untuk masyarakat kita. Seperti itu mungkin, Nanda. Halo? Iya, baik, Bu. Bisa dipahami itu? Iya, bisa, Bu. Terus Anda apa lagi, Nanda, yang bisa kita bahas lagi di sini? Bu, berdasarkan kebijakan tersebut, Bu, menurut Ibu apakah ada kerugian atau keuntungan jika kebijakan tersebut diterapkan? Oh, berarti kita harus melihat dulu ya kebijakan paradoks kemakmuran ini sendiri, keuntungan dan kerugiannya tentang kebijakan itu. Iya, seperti itu, Nanda? Iya, Bu, seperti itu. Kebijakan yang harus kita lihat dulu itu bagaimana kemudian pemerintah menghasilkan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kerja bagi masyarakat kita itu sendiri. Nah, kemudian kebijakan dari pemerintah itu sendiri, tadi Nanda mungkin menyampaikan bahwa apakah kebijakan itu bisa diulang kembali, Nanda? Halo? Berdasarkan kebijakan yang Ibu tadi sebutkan, apakah ada kerugian dan keuntungan ketika kebijakan tersebut diterapkan? Tidak jelas. Jadi, Halo? kerugian serta keuntungannya, Bu. Jika kebijakan siap. Iya. Oke. Kerugian dan keuntungan dari kebijakan dari pemerintah itu sendiri sebenarnya itu tergantung dari
bagaimana pemerintah itu sendiri mengukur, menjadikan tolak ukur dari proses apa yang dia laksanakan atau apa yang dia terapkan dan program-program apa saja yang dia terapkan ke masyarakatnya. Jadi untung dan ruginya mereka itu dikembalikan lagi ke posisi bagaimana perkembangan program yang mereka laksanakan ke masyarakat kita yang dewasa ini, yang memang betul-betul membutuhkan sebuah kebijakan yang berorientasi bagaimana kemudian pengentasan kemiskinan itu sendiri. Nah, jadi kalau kemudian keuntungan dan kerugiannya itu nanti mungkin mereka akan mendapatkan solusi dari pemerintah itu sendiri. Seperti itu, Nanda. Iya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ada kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Iya. Kebijakan itu sendiri menurut Ibu, bahwa kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah itu sendiri diperbaharui, ya bisa saja. Kenapa tidak? Karena kenapa saya sampaikan seperti itu? Bahwa kebijakan itu akan terjadi perubahan secara signifikan, bisa saja karena perubahan itu sendiri diakibatkan oleh mungkin perubahan zaman, kemudian perubahan otoritas dari pemerintahan itu sendiri, birokrasi yang sedang berjalan, kemudian regulasi-regulasi yang diterapkan, yang diturunkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, akhirnya mungkin terjadi perubahan-perubahan regulasi itu sendiri. Sehingga mungkin paradoks kemakmuran itu akan berkembang paradigmanya, berkembang sedikit demi sedikit, sehingga terjadi kemudian perbaikan dalam paradoks kemakmuran itu sendiri. Nah, seperti Anda. Iya, baik Bu. Kalau menurut Ibu bisa diperbaharui, apakah bisa diganti juga Bu kebijakannya? Oh, siap. Menurut Ibu, kalaupun kemudian hal tersebut membangkitkan hal-hal yang positif atau menjadikan masyarakat kita tergeser sedikit saja dari taraf kemiskinan, keterpurukan mereka itu kemudian bangkit dari karena program pemerintah ini mereka bisa bangkit dari keterpurukan ini, saya rasa hal tersebut bisa saja perubahan-perubahan itu menjadi acuan untuk pemerintah ke depannya, seperti itu Nanda. Ya, baik Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Ibu, ketika masyarakat umum mengetahui tentang paradoks kemakmuran ini, apakah timbul perbedaan pendapat, Bu? Ya, benar mungkin. Seperti itu tadi yang saya sampaikan bahwa kenapa kemudian masyarakat harus tahu tentang paradoks kemakmuran ini, ya seperti itu. Tadi Nani bertanya, apakah kemudian akan timbul berbagai macam pendapat dari masyarakat ya? Iya Bu. Ya pasti itu terjadi. Nah, karena kenapa? Banyak faktor yang memunculkan paradoks kemakmuran ini sehingga bisa dibahas, maksudnya meluas. Jadi semua masyarakat bisa saja berpendapat dengan asumsi-asumsi mereka, kemudian mereka bisa melihat dari hal-hal yang berbeda-beda. Jadi cara pandang mereka itulah yang kemudian membuat paradoks kemakmuran ini kemudian menjadi hal-hal yang mungkin menjadi perbincangan dan akan berbeda pendapat yang akan muncul dari masyarakat itu sendiri, Nanda. Seperti itu, Nah. Iya, baik Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya Bu, yaitu menurut Ibu, untuk mendapatkan informasi tentang paradoks kemakmuran ini biasanya diperoleh dari mana, Bu? Jadi Ananda menyampaikan bahwa dari mana bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat, seperti itu, Nanda? Iya, Bu, iya. Ya. Menurut Ibu sendiri, sebenarnya banyak tempat-tempat yang bisa kalian dapatkan atau tempat bisa kalian dapatkan informasi tentang paradoks kemakmuran itu sendiri. Mungkin salah satu contoh yang bisa Ibu sampaikan di sini adalah tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi atau bisa kalian cari. Mungkin yang pertama bisa sekarang era digital. Jadi kalian bisa mendapatkan langsung di HP kalian atau di internet dan apapun bentuknya itu bisa kalian dapatkan. Dan di antara lain juga
kalian bisa langsung ke tempat-tempat yang betul-betul memfokuskan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat kita itu sendiri. Mungkin kalian bisa ke dinas sosial, ke dinas perdagangan, kemudian kalian bisa lihat bisa mendapat juga informasi dari dinas-dinas yang terkait dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia ini, Anda. Dan tentunya hal tersebut akan semakin membuka wawasan kalian tentang bagaimana yang namanya paradoks kemakmuran itu sendiri, dan apa-apa saja hal-hal yang timbul ketika kalian bisa mendapatkan hal-hal informasi tersebut di tempat-tempat yang Ibu tadi sampaikan, Anda. Iya. Seperti itu, Nak. Iya, baik, Bu. Jadi bisa saya simpulkan, Bu, tentang wawancara kita malam ini. Jadi iya, Nanda, iya. Hal yang jadi sedikit lagi, Nanda, ya, sedikit iya, lagi. Iya, Bu. Apapun bentuk dari mungkin Nanda sendiri adalah bagian dari masyarakat Indonesia itu dengan sendirinya. Ini akan timbul juga nanti ke depannya kesimpulan-kesimpulan yang mungkin berbeda juga dengan sudut pandang yang Nanda dapatkan ketika kita sedang berinteraksi di wawancara ini, Nanda. Seperti itu mungkin. Iya, baik, Bu. Silakan Anda simpulkan. Iya, jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah paradoks kemakmuran itu biasanya bisa dituntaskan oleh suatu negara ketika melakukan pendekatan ekonomi, ya, Bu, seperti yang Ibu tadi katakan. Iya, benar, luar biasa pendapat kamu itu, Nanda. Iya, baik, Bu. Seperti itu tadi yang saya sampaikan, bahwa apapun bentuk paradoks kemakmuran itu bergantung dari bagaimana kemudian pemerintahnya itu sendiri yang mengelola ekonomi yang terjadi, yang menjadi hal yang masalah yang terpenting atau masalah yang sangat penting di negara itu sendiri. Iya, jadi betul apa yang Anda sampaikan tadi. Seperti itu mungkin bagian dari kesimpulan kita malam hari ini. Iya, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas kesempatannya malam ini, Bu, telah membantu kami menyelesaikan tugas proyek kami. Semoga Ibu dan keluarga selalu sehat, selalu dilindungi dalam. Insyaallah, amin, amin. Iya, baik, Bu. Dan terima kasih pula karena pada malam hari ini mungkin tadi perbincangan kita tidak terlalu seperti apa yang Ananda mungkin tidak apa-apa, Bu. inginkan, tapi Ibu di sini mencoba membantu dengan pendapat-pendapat yang Ibu sendiri dapatkan. Iya, Bu. Sebagai pribadi Ibu sendiri, jadi mudah-mudahan sharing kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan kalian. Firman, sukses. Iya. Sarmila, sukses. Iya, Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tambah saling sharing, bisa menambah wawasan kita bersama. Semoga kedepannya bisa mendapatkan hal-hal yang lebih positif lagi. Amin. Bagi Nanda, Iya, Bu. selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.